Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibtigha'an limardatillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ajirna minan nari ya mujir. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa sujudana wa tadarru'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kajian subuh pada pagi hari ini kita bersama-sama mengawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan ayat yang tadi saya baca di awal mula, yakni syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan untuk membedakan syariat-syariat yang mungkin dianggap tidak pas atau tidak tepat atau bahkan salah, maka diberi petunjuk Al-Quran untuk pembenaran. Jadi sekali lagi, kalimat Al-Quran bisa dimaknai untuk pembenaran, karena kitab-kitab sebelumnya sudah dirangkum di dalam Al-Quran, maka akhirnya Al-Quran suatu kumpulan pembenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pembenaran dari kita manusia. Karena bagaimanapun pemahaman kita terhadap Al-Quran itu relatif. Sekali lagi, pemahaman kita terhadap Al-Quran itu relatif. Sedangkan pembenaran mutlak itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di awal surat-surat Al-Baqarah diterangkan, dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maknanya bahwa Al-Quran itu disebut sebagai pembenaran akhir. Karena apa? Karena sudah tidak ada kitab baru lagi yang diturunkan Allah secara samawi. Jadi sekali lagi, tidak ada kitab baru lagi yang bakal diturunkan secara samawi. Mengapa? Karena memang Al-Quran dan Islam itu sudah dipastikan terakhir. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari itu Al-Quran sudah disempurnakan, Islam sudah disempurnakan, diridhoi juga bagaimana kita mengikuti syariat Islam. Ini harus menjadi keyakinan sebagai mukmin dan muslim. Sekali lagi, harus menjadi keyakinan sebagai mukmin dan muslim. Kalau tidak, berarti kita masih plin-pelan. Seperti kemarin, nyambung dari yang kemarin, mudzabdzabina, masih tergoyang-goyang, belum ada keputusan. Lah mudzabdzabina ini biasanya hubungannya dengan hati. Maka hati disebut kolbun. Kolbun itu yang selalu berbolak-balik. Kuliba, dibalik. Kolbun sesuatu yang berbolak-balik. Lah kalau hati perasaannya tidak ditetapkan sebagai akidah untuk mengatakan bahwa Al-Quran sudah merupakan kitab yang merangkum seluruh kitab, dan dia Al-Quran untuk sebagai pembenaran terhadap syariah, pembenaran dari Allah. Sekali lagi, sedangkan kita tidak bisa mengatakan pembenaran dalam arti tafsiran kita, karena menafsirkan Al-Quran itu berbeda antara satu dengan yang lain, sesuai dengan situasi kondisi penafsir itu sendiri. Maka di dalam istilah no inherent meaning in Al-Quran, itu kalau kuliah, tidak ada ayat-ayat Al-Quran itu langsung memberi clue makna ayat kalimat yang diungkapkan Allah. Nggak ada. Jadi petunjuk dalam arti langsung artinya begini, itu tidak ada bagi manusia. Maka karena itu kita sebagai mukmin dan muslim, di dalam surat Al-Baqarah atau di dalam surat Al-Quran dikatakan, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Pemaknaan terhadap Al-Quran, orang ulama yang pandai, yang hebat, yang mempunyai ilmu tentang Al-Quran, nahwu dan sorof, bahasa dan lain sebagainya, itu mereka mengatakan semuanya pemaknaan yang paling benar adalah dari Allah. Dan kita belum bisa mencapai finalisasinya. Maka karena itu sebagai ulama, sebagai ahli, dia tidak boleh sombong di hadapan Allah. Tapi dia mengatakan amanna bihi, kita beriman terhadap Al-Quran, kita beriman terhadap syariat yang telah disampaikan Allah melalui Al-Quran dan kemudian ditafsirkan Rasulullah SAW melalui sunnah dan hadisnya, dan kita beriman. Maka akhirnya orang yang bisa mencapai keimanan tinggi adalah orang-orang yang mempunyai ilmu, dan ilmunya itu disadari untuk dimanfaatkan. Mengapa saya katakan begitu? Karena banyak orang berilmu tapi ilmunya tidak dimanfaatkan untuk menuju kebenaran. Salah satu contoh yang sedang kita hadapi, banyak terjadi masalah di berbagai tempat di negara kita, dan tidak lain para pelakunya sebagian besar mereka ahlinya sebetulnya, ahli dalam politik, ahli dalam keuangan, ahli dalam perpajakan, ahli dalam berbagai hal. Tapi mereka itu tidak mau menggunakan ilmunya untuk kebaikan, dan kadangkala untuk mencapai keuntungan dirinya sendiri. Itulah kelemahan manusia, bersifat ananiyah. Bersifat ananiyah namanya egois, bersifat ingin menguasai, bersifat ingin memiliki, bersifat ingin ini, ingin itu. Sebabnya apa? Manusia selalu berkeinginan ini, itu, ini, itu, ini, itu.
sebetulnya dalam satu segi ada positifnya. Karena ada kemauan manusia sebagai khalifah, wakil Allah di bumi, maka banyak kemauan itu bagus. Untuk apa? Takmirud dunya. Kita kan tugasnya takmirud dunya. Takmir itu untuk meramaikan, untuk mengurus, untuk kemudian mengembangkan kehidupan. Maka oleh karena itu takmir masjid itu artinya bukan hanya sekedar pengurus masjid, marbot, bukan. Tapi siapa yang ikut berjamaah, siapa yang ikut ngaji, meramaikan masjid itu sendiri, itu namanya takmirul masjid. Nah, sedangkan kita manusia mempunyai kewajiban takmirud dunya, meramaikan dunia dengan berbagai inovasi. Jadi tidak salah sebetulnya berbagai macam keinginan berbeda-beda. Bahkan di dalam istilah bahasa Arab dikatakan likulli ra'sin ra'yun. Likulli ra'sin ra'yun. Ada pada setiap kepala kita semuanya berbeda pendapat. Ini bagus. Tapi berbeda pendapat itu maksudnya untuk dipadukan. Maka Allah akhirnya mensyariatkan ada tasyawur. Tasyawur itu musyawarah. Ketika tidak ada musyawarah, maka yang terjadi kembali individual. Maka pokoknya sing bener aku kowe salah, sing hak aku kowe tidak hak, dan begitu selanjutnya. Hal itu semuanya yaitu disebabkan karena apa? Karena orang-orang itu berilmu tapi tidak dimanfaatkan ilmunya dalam posisi yang sebenar-benarnya. Maka akhirnya di dalam istilah mahfudot, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak dimanfaatkan, yang tidak dipakai untuk kebaikan, yang tidak dipakai untuk kepentingan umat, maka dia ibaratkan pohon besar rindang tapi tidak ada buahnya, maka manfaatnya tidak sempurna. Meskipun ada manfaatnya, karena segala sesuatu ciptaan Allah pasti ada manfaatnya. Bahkan Allah mengingatkan kepada orang yang tidak percaya, sekecil nyamuk pun, utik-utik yang ada di selokan itu ada manfaatnya. Hanya saja kita manusia yang tidak memahaminya. Jadi intinya bahwa pada bulan Ramadan, tadi dibaca di pertama, diturunkan Al-Quran sebagai pembeda, sebagai petunjuk, sebagai dasar filosofi syariat yang harus kita lakukan. Ini tidak bisa diganggu gugat kalau kita sebagai mukmin. Tapi kita sebagai mukmin memberi peluang kepada orang lain untuk berkeyakinan yang lain sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Kita diperintahkan begitu. Maka Rasulullah SAW kepada orang lain yang beragama lain atau yang tidak mengikuti Islam, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, wahai orang-orang kafir, untukmu agama dan kepercayaanmu, dan untukku agama dan kepercayaanku. Itu setelah terjadinya suatu sosialisasi Islam itu sendiri. Setelah Islam disosialisasi kepada setiap umat manusia, siapa yang mau beriman silahkan, dan siapa yang tidak beriman silahkan. Itu Al-Quran menerangkan seperti itu. Jadi sangat-sangat terbuka Al-Quran, unsur-unsur toleransi, sangat terbuka. Tapi Al-Quran juga sudah menjelaskan bagi kita semuanya bahwa syariat Islam begini, begitu, begini, begitu, sesuai dengan apa yang disampaikan Allah melalui keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itulah pada bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Lalu seringkali kita di dalam bulan Ramadan ini mendengarkan seorang imam itu membacakan surat kedua, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Seringkali kan pada tarwih dibaca ayat itu, karena itu ayat terkait dengan masalah turunnya Al-Quran yang sering dipahami sebagai Lailatul Qadar. Lah itu Al-Quran diturunkan pada malam-malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, maka kadangkala pemahaman kita itu berhadapan dengan pemahaman nuzulul Quran. Lailatul Qadar turunnya Al-Quran, nuzulul Quran karuan juga turunnya Al-Quran. Lah mana yang betul turunnya Al-Quran itu kapan? Nah inilah yang manusia sendiri kadangkala bingung juga. Tapi saya mencari pembenaran dalam arti pemahaman saya bahwa pada malam-malam Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Quran minallah min sama'id dunya, minallah ila sama'id dunya. Jadi Al-Quran yang masih bersifat azali menyatu dengan zat Allah secara keseluruhan diturunkan ke langit dunia. Jadi sudah dimulai kemanusiaan Al-Quran itu sendiri. Manusia butuh Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk dipahami oleh setiap orang. Maka saya istilahkan sebagai biologisasi ayat-ayat Al-Quran. Artinya apa? Supaya Al-Quran bisa dipahami oleh manusia, dibiologisasikan, dimanusiawikan. Maka ketika Al-Quran pada malam-malam Lailatul Qadar diturunkan dari zat Allah Arash, kemudian ke sama'id dunya secara keseluruhan dan belum sampai kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu baru terbagi-bagi Al-Quran diturunkan ke bumi kepada manusia sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud dari Allah itu sendiri dan kebutuhan manusia itu sendiri. Kebutuhan dari Allah bahwa Al-Quran diturunkan umpamanya semacam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu surat Makkiyah. Itu diturunkan, itu kepentingan Allah untuk manusia, untuk merubah konversi keimanan akidah bangsa umat jahiliyah kafir Quraisy untuk berubah konversi menjadi Islam. Lah itu artinya ada kehendak Allah untuk merubah dunia. Dalam hal ini adalah akidah bangsa-bangsa umat-umat terdahulu yang tidak bisa menerima apa yang disampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu contoh kehendak Allah secara mutlak diberikan kepada manusia. Itu artinya dari atas ke bawah. Terus kemudian ada yang dari bawah ke atas. Seringkali mengatakan orang bottom up, kan gitu. Keperluan manusia. Maka banyak kejadian-kejadian yang dilakukan dialami oleh Rasulullah SAW dan atau oleh manusia itu sendiri. Kemudian datanglah Al-Quran untuk memberikan suatu pemahaman terhadap orang-orang yang masih saling berbeda pandang, berbeda pendapat. Itu namanya Al-Quran bersifat historis. Berarti sesuai dengan keinginan, sesuai dengan keadaan yang terjadi saat itu. Maka Al-Quran akhirnya
historisitasnya juga ada, akidah iman yang diturunkan Allah secara otoriter ya ada. Terus kisah cerita-cerita bangsa-bangsa terdahulu juga ada. Maka seperti tadi saya bacakan dalam surat Al-Fajr wal Layal, itu kisah, bukan kisos tapi kisah. Kalau kisos itu balasan itu. Nah, tapi kalau kisah itu adalah cerita umat terdahulu, bangsa Ad, Tsamud, kemudian Fir'aun dan lain sebagainya. Yang mereka semuanya itu adalah dihancurkan di akhir masa karena kesombongan mereka. Maka akhirnya mereka itu berpandangan dan berperilaku, jikalau diturunkan rahmat dan kenikmatan mereka itu bersenang ria. Tapi kemudian ketika diuji dengan kekurangan, diuji dengan kepedihan, diuji dengan keadaan yang situasi tidak mengenakan, mereka putus asa. Nah, itu sebagai gambaran bagi kita. Jadi sebetulnya kenyamanan, keenakan dengan ketidaknyamanan itu suatu hal yang bersatu. Dan itu mutlak adanya. Kalau kenyamanan ada, tidak ada kepedihan, ya nggak bisa dinyatakan kenyamanan, keenakan, tidak bisa. Tapi sebaliknya juga, kepedihan itu tidak mungkin dirasakan kecuali ada kenyamanan, kenikmatan. Maka antara nikmat dan kepedihan, ujian Allah dengan kenikmatan dan ujian Allah dengan ujian yang tidak menyenangkan, itu merupakan suatu hal yang mutlak. Maka kita bagi orang yang berpuasa, supaya benar-benar bisa mensyukuri sesuatu yang diberikan Allah. Kalau yang nyaman kita syukuri, yang tidak nyaman yuk kita syukuri dengan kesabaran. Maka oleh karena itu orang yang sabar menerima suatu kekurangan ujian Allah, itulah orang-orang yang bakal beruntung. Sebetulnya ini sangat logis sekali. Orang akan beruntung setelah mengalami kesulitan. Orang akan pinter setelah mengalami kebatinan secara mendalam. Orang akan mengalami suatu kenikmatan setelah ada ujian. Seperti itu. Maka karena itu orang-orang yang berpuasa itulah ujiannya bagi kita. Maka di dalam Al-Quran dikatakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita bisa mampu memahami dan mengerti, lalu bisa mencapai ketakwaan yang tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah Al-Quran diturunkan perlunya untuk kita semua. Maka karena itu Al-Quran itu merupakan suatu mukjizat yang berbeda dengan mukjizat yang lain. Kalau mukjizat sebelumnya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya mukjizat tidak pasah dibakar, tidak terbakar ketika dibakar. Bahkan Nabiullah Ibrahim ketika dibakar oleh umatnya yang tidak percaya kepada Allah, malah merasakan kenikmatan kayak di dalam AC, dalam lemari es dingin, padahal dibakar. Lalu kemudian kalau Nabiullah Musa alaihissalam itu bisa kemudian membelah lautan. Kalau Isa alaihissalam konon bisa menghidupkan orang mati. Kalau seandainya mukjizat itu terus kemudian dipakai sekarang, terus kita contohi, lah kan nggak bisa ngeliwat kita. Lalu dibakar terus orang mateng-mateng, nah, umpamanya begitu. Itu kan akhirnya nggak bisa sesuai dengan hukum alam. Nabi Musa bisa membelah laut. Lah kalau dipakai oleh manusia dicontoh, nggak payu atau kapal laut, nggak ada yang naik, nggak ada kendaraan. Nah, lautnya dibes. Akhirnya yang dari Sumatera tinggal lari ke Jawa, nah, kan gitu toh. Jadi nggak laku kapal laut. Terus kalau seumpamanya Nabi Isa kemudian mukjizatnya dipakai sekarang ini, lah kuburan ra penuh-penuh tuh ya. Lah wong mati diuripne neh, wong mati diuripne neh, wong mati diuripne neh. Kan kayak sejarahnya di dalam kewayangan,
Kresna karena mempunyai kembang Wijaya Kusumo. Nek ono sing mati diceprat-ceprit urip meneh. Nah kalau itu terjadi kan nggak terjadi sunatullah dan kepastian Allah nggak terjadi. Lah Al-Quran itu berbeda sendiri. Kemukjizatan Al-Quran itu tidak ada batas, no border, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan situasi, tidak ada batasan apapun. Maka akhirnya Nabi yang diberikan Al-Quran itu menjadi rahmat untuk alam semesta dan selama-lamanya. Tulaz zaman ilal qiyamah, sampai hari kiamat. Nah sebagai penutup, maka hari kiamat nanti sebagai orang yang berpuasa, kemarin sudah kita sampaikan, akan mendapatkan 2 kegembiraan dan 2 pertolongan. Pertolongan yang pertama, yakni Al-Quran nanti akan memberi syafaat atas izin Allah. Karena kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka Al-Quran akan memberikan syafaat melalui Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah setelah Al-Quran, dan yang kedua adalah puasa. Puasa sendiri akan memberikan syafaat atas perintah Allah bagi orang yang melaksanakan puasa. Itu kan 2 hal itu. Terus kemudian juga bahwa Al-Quran juga nanti berperan untuk menjadi sesuatu yang membuktikan perbuatan kita ketika berada di dunia ini. Maka Al-Quran seringkali menginformasikan nanti pada suatu saat akhir tangan kita, kaki kita, mata kita yang berbicara, bukan mulut kita. Karena kalau mulut itu kan ya bisa kita syukuri sebagai untuk merasakan nikmat. Semua orang kadang-kala bersyukur atau tidak bersyukur karena indera yang paling ini bukan Mas Indra ini. Indera yang paling sangat-sangat dipentingkan adalah indera perasaan lidah. Maka akhirnya mulut ini tidak bertulang dan menghabis-habiskan. Orang di dunia begitu seluk-beluknya, begitu kehidupannya, semuanya tidak lain adalah mencari sesuap nasi. Kalau orang Jawa mados upo. Upo itu satu beras yang jadi nasi itu upo. Jadi kalau ditanya, ajeng teng pundi Mbah, Pak, pados upo. Loh itu toh. Berarti kan tidak lain adalah makan. Nah itulah, maka oleh karena itu puasa itu juga ujiannya adalah makan. Supaya nafsu makan itu bisa ditahan. Tapi kemudian nafsu makan bisa ditahan, kemudian masuk ke dalam relung sukma kita, kesadaran jiwa rohani kita untuk ujian dari segala hal yang tidak baik. Maka puasa akhirnya disebut junnah, benteng, junnah, untuk membentengi orang dari suatu perilaku yang tidak baik sesuai nafsunya dengan nafsu lawamah, maka dibentengi oleh puasa itu sendiri. Maka tidak lain adalah surga. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan puasa kita tidak lain adalah surga. Maka kita berpesan pada diri kita sendiri, jangan sampai ketika kita berpuasa justru kita mengarah kepada kecongkaan yang tidak mengarah kepada jalan menuju surga. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang mau bertanya. Nah, Pak Nuk tidak ada atau ada? Biasanya Pak Nugroho tanya. Sedikit, monggo. Ya. Ya. Jadi kata itu saya jadi kok kayak butuh koreksi. Ya. Jadi seolah-olah kitab-kitab sebelumnya belum sempurna, atau ada kesalahan yang perlu. Iya. Yang pertama itu. Yang kedua pernyataan tadi Pak Marwan menyampaikan, Al-Quran itu diturunkan sesuai kebutuhan manusia dan kebutuhan Allah. Jadi mungkin apa ya Allah masih punya kebutuhan. Oh iya.
Oke, terima kasih. Apakah kitab sebelumnya nggak benar atau kurang? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jawabannya, kitab-kitab sebelum Al-Quran itu bukan berarti tidak benar dan bukan berarti tidak sempurna. Akan tetapi makna yang lebih tepat bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu dicipta, diberikan kepada umat-umat tertentu yang situasi kondisinya juga sangat terbatas. Bisa dipahami ya? Jadi kitab sebelum Al-Quran itu diturunkan, diberikan kepada umat tertentu yang tentunya itu disesuaikan dengan situasi kondisi umat itu sendiri. Padahal di dunia ini umat, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Bahkan Al-Quran mengatakan sendiri, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, Allah menginformasikan bahwa di dunia itu berbagai suku, bangsa, dan corak, berbangsa-bangsa, dan untuk saling mengenal dan saling tolong-menolong untuk mencapai yang terbaik. Nah, itu setelah itu baru Al-Quran melaluinya itu. Maka bangsa-bangsa terdahulu itu, jadi kitab-kitab sebelum Al-Quran itu ada Taurat, ada Injil, dan lain sebagainya itu hanya saat itu untuk orang-orang Bani Israel. Maka tidak mungkin toh kalau hanya dikhususkan Bani Israel, lah terus orang ngalian terus piye? Nah, kan begitu. Terus orang di negara lain gimana? Itulah salah satu sebab. Sebab yang kedua, sudah ditentukan kepada bangsa-bangsa tertentu, tapi bangsa-bangsa tertentu itu kadangkala memandang dan melihat kitab sucinya ada sedikit atau banyak, akhirnya mungkin kurang penjagaan, ada perubahan ini dan itu. Perubahan dalam pemahaman bisa jadi, perubahan dalam teks itu sendiri yang akhirnya tidak dipakai. Dalam Al-Quran disebut inhiraf. Inhiraf itu adalah ya perubahan dari sebenarnya menuju sesuatu yang lain. Nah, kalau boleh dikatakan inhiraf itu ya quote and quote penyelewengan begitu. Maka akhirnya dikoreksi kalau bahasa panjenengan tadi oleh Al-Quran. Tapi Al-Quran itu juga lanjutan dari kitab-kitab itu. Maka tadi akhirnya akmaltu lakum, disempurnakan. Ini jawaban yang pertama. Memang jawaban ini sangat kualitatif, masih banyak jawabannya lagi yang lain. Yang kedua, Al-Quran tadi ada kehendak Allah untuk menurunkannya dan ada kebutuhan manusia secara vertikal kepada Allah, kan begitu toh? Lah apakah Allah masih berkehendak? Nah, itu pertanyaannya tadi. Sekarang saya mengatakan Allah berkehendak atau tidak? Ya jelas berkehendak mencipta manusia. Buktinya inni ja'ilun, saya berkehendak menciptakan manusia. Nah, kita tercipta semuanya akhirnya. Tercipta, ada kehendak. Tapi kehendak Allah itu adalah suatu kehendak yang menyatu dengan zatnya. Dengan arti bahwa Allah tidak akan berkehendak, berkeinginan, membutuhkan dari makhluknya. Nah itu, karena Allah itu dengan zatnya yang maha semuanya, maka sudah tidak berkepentingan dengan yang lain. Tapi kenapa kok mencipta manusia? Lah, kalau Allah tidak menciptakan makhluk, namanya Allah apa enggak ya? Pencipta apa enggak? Enggak toh, secara logis. Kalau Allah tidak menciptakan, maka siapa yang membesarkan memahakuasaan Allah? Nah ini agak sulit pemahaman filosofis. Maka karena Allah maha kuasa, yang memberikan suatu pengakuan itu adalah makhluknya. Maka akhirnya Allah tidak butuh segala apa dari makhluknya,
tapi justru makhluknya itu yang butuh kepada Allah. Maka oleh karena itu Allah mencipta bukan karena Allah butuh ini dan itu, tapi makhluknya itu setelah dicipta ternyata butuh. Lah kebutuhan manusia secara biologis dan secara religius dan sebagainya itu kebutuhan manusia sendiri. Karena apa? Logis toh, orang yang berbuat mendapat, yang tidak berbuat tidak mendapat. Itu kan berarti secara kausalitas itu adalah kebutuhan manusia. Kalau manusia tidak mau berbuat seperti itu, terus kemudian mengatakan umpamanya Allah ternyata butuh sesuatu dari kita, dijawab oleh Allah, ghaniyun 'anil 'alamin. Allah sudah kaya dari apa yang ada di bumi ini, tidak butuh. Karena kalau Allah butuh tidak akbar. Nah ini sampai ke situ pemahamannya. Jadi kalau Allah butuh masih kepada makhluk hambanya, tidak akbar. Tapi Allah kok menciptakan makhluk itu secara dzatiyah, itu memang tugas Allah secara dzatiyah. Zat Allah menciptakan makhluk hamba-hambanya supaya terjadi suatu kehidupan di bumi ini. Dulunya kan sebelum bumi dicipta dan lain sebagainya, manusia dicipta, kan ternyata yang dicipta terlebih dahulu kan saudara-saudara kita, yakni jin, iblis, setan gitu toh. Ternyata mereka tidak mampu untuk memahami kenikmatan Allah, yang akhirnya mereka dikutuk oleh Allah. Lah coba sekarang manusia bisa memahami untuk kebutuhan dirinya, untuk dia kemudian nanti masuk surga. Silahkan berusaha secara maksimal untuk mencapai kenikmatan yang di surga. Karena kalau Allah menciptakan surga tanpa ada ujian perbuatan di bumi, ya namanya nggak ada baik dan buruk. Nah, tidak ada baik dan buruk. Padahal baik dan buruk itu mutlak. Karena Allah menciptakan mesti dua-dua, sepasang-sepasang, baik, buruk, laki, perempuan, dan lain sebagainya. Saya kira itulah pemahaman-pemahaman memang agak sulit dipahami, karena itu pelajaran di kampus yang bersifat teologis, bersifat filosofis, yang akhirnya hanya orang-orang yang tertentu yang bisa memahami seperti itu. Agak sulit kita pahami memang, tapi perlu kita sampaikan. Kalau nggak kita sampaikan, kapan lagi orang di dunia ini maju? Nah, karena kalau ngaji terus kemudian isinya tentang ini itu ini terus gitu, nggak maju-maju, nggak ada perkembangan lebih baik lagi secara amaliyah dohiriyah dan secara amaliyah batiniyah. Saya kira itu jawaban saya juga, karena pertanyaannya adalah kualitatif banget, maka yo jawabannya yo kualitatif juga. Nah gitu. Kalau kuantitatif penak, tanya 5 tambah 5 berapa? Oh ada 9, oh berarti kuliahnya nggak lulus kan gitu toh. Nah begitu selesai, ada 10 titik, nah itu kuantitatif. Tapi kalau keimanan dan sebagainya itu kualitatif. Maka saya mohon maaf jika jawaban saya sangat bersifat kualitatif dan masih sangat banyak kekurangannya. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.